Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika, dan kali ini kita akan belajar tentang bangun-bangun yang sebangun. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi bangun-bangun yang sebangun, kemudian menjelaskan syarat dua bangun yang sebangun. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bangun-bangun yang sebangun. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah foto berukuran 4 cm, kemudian lebarnya 3 cm ya, tinggi 4 cm, lebar 3 cm. Foto tersebut ingin diperbesar sehingga tingginya menjadi 8 cm. Nah, berarti lebarnya harus berapa sentimeter? Nah, tadi tingginya 4 cm menjadi 8 cm. Kemudian perhatikan 4 jadi 8, berarti kalau 3 jadi berapa? 4 jadi 8, berarti kalau 3 menjadi 6 cm. Ya, supaya foto sebelum diperbesar dan setelah diperbesar itu sebangun ya. Jadi foto sebelum dan sesudah diperbesar dikatakan sebangun. Bentuknya sama, ukurannya berbeda, namun memiliki perbandingan sisi yang bersesuaiannya tentu sama ya. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan. Tinggi rumah pada gambar adalah 2 cm. Lebar rumah pada gambar 8 cm. Tinggi rumah sebenarnya adalah 6 meter. Hitung lebar rumah sebenarnya. Nah, tadi tinggi rumah pada gambar itu 2 cm. Tinggi rumah sebenarnya menjadi 6 meter. 2 cm menjadi 6 meter. Berarti kalau 8 cm ini lebar rumah pada gambar menjadi berapa meter ya? Ya, menjadi 24 meter. Ini kan 2 jadi 3 meter. 8 menjadi 24 meter. Kedua contoh di atas merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan. Jadi contoh-contoh di atas salah satu masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, selanjutnya perhatikan persegi panjang di bawah ini. Ada persegi panjang ABCD dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Kemudian persegi panjang PQRS dengan panjang 8 cm dan tingginya dan lebarnya 4 cm. Kalau kita buat perbandingan sisi yang bersesuaiannya, AD sesuainya dengan PS ya. AD per PS dibuat perbandingan AD per PS sama dengan 3/6. Kalau kita perkecil 3/6 itu kan disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian perbandingan sisi yang lain, AB sesuainya dengan PS. AB 4 cm dan PQ ya, bukan PS, PQ 8 cm, berarti perbandingannya 4/8 atau bisa ditulis 4/8. Kalau kita sederhanakan ini juga menjadi 1/2. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaiannya ini sama ya. Ini 1/2, yang ini juga 1/2. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Kemudian sudut yang bersesuaiannya. Perhatikan sudut. Sudut DAB, ini sudut DAB atau sudut A ya. DAB titik sudutnya di A sama dengan sudut SPQ. Nah, ini sudut SPQ sama ya. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut PQR. Kemudian sudut BCD sama dengan sudut QRS. Dan terakhir sudut ADC sama dengan sudut PSR ya. Nah, ini sudut PSR. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya, persegi panjang ini sama, sudut yang bersesuaiannya juga sama. Persegi panjang ABCD dan PQRS dikatakan
sebangun, atau biasa ditulis seperti lambang ini. Ini lambang sebangun ya. ABCD dibacanya sebangun dengan PQRS. Jadi kesimpulannya, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. 1. Perbandingan sisi. Ingat, perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama ya. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Tidak pakai panjang ya. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Kemudian sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ulangi ya. Syarat dua bangun sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Kemudian sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Ini tidak pakai panjang. Contoh 1. Taman rumah Parudi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 meter kali 15 meter. Dari yang disebut di bawah ini, manakah yang sebangun dengan Taman Parudi? Nah, perhatikan ada 3 bentuk ya. 1, kertas karton berukuran 10 cm kali 30 cm. Tentunya ini persegi panjang. Kemudian lantai rumah berukuran 2,5 meter kali 5 meter dan jajaran genjang berukuran sisinya jajaran genjang 10 meter dan 30 meter. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama, tamannya berbentuk persegi panjang 5 meter kali 15 meter. Nah, sekarang dengan kertas karton berukuran 10 cm kali 30 cm, apakah sebangun atau tidak? Nah, kita perhatikan, kalau sudutnya jelas sama kan? Taman berbentuk persegi panjang, kertas karton juga berbentuk persegi panjang. Tinggal periksa perbandingan sisinya. 5/10, apakah sama dengan 15/30? 5/10, kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. 15/30 kalau kita sederhanakan juga menjadi 1/2. Berarti taman dengan kertas karton dengan nomor A ya, berarti sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaiannya juga sama, memenuhi syarat sebangun. Nomor B. Taman dengan lantai rumah. Ini lantai rumahnya juga berbentuk persegi panjang 2,5 meter kali 5 meter. Coba perhatikan. Kalau sudutnya jelas sama karena nomor B persegi panjang, sudutnya tentu 90 derajat kan, setiap sudutnya 90 derajat. Tinggal perbandingan sisinya 5/2,5. 5/2,5 atau 5/2,5 itu kalau kita hitung menjadi 2/1 atau 2/1 itu sama dengan 2. 15/5 atau 15 bagi 5 berapa? 3. Yang tadi perbandingan sisi yang sesuainya 2, kemudian yang ini 15/5, 3. Sama atau tidak? Jelas tidak kan? Jadi nomor B tidak sebangun. Alasannya perbandingan sisi yang bersesuaiannya tidak sama. Kemudian nomor C. Ini jajaran genjang. Apakah jajaran genjang? Ini lihat sisinya. Kalau lihat sisinya 5/10 sama dengan 15/30. Namun jajaran genjang itu apakah sudutnya 90 derajat atau tidak? Ya, kalau jajaran genjang tentu sudutnya itu berbeda-beda kan? Tidak 90 derajat. Maka nomor C tidak sebangun. Taman rumah Parudi dengan jajaran genjang berukuran 10 meter kali 30 meter tidak sebangun karena sudut yang bersesuaiannya bakal tidak sama. Contoh yang kedua, perhatikan jajaran genjang di bawah ini. Ini ada 2 jajaran genjang yaitu ABCD dengan PQRS. Jajaran genjang ABCD sebangun dengan PQRS jika sudut BAD 60 derajat, panjang AB 6 cm, PQ 9 cm, dan QR 6 cm. Tentukan pasangan sudut yang sama dan tentukan besarnya. Kemudian tulis perbandingan sisi yang sama. Kemudian nomor C, tentukan panjang sisi BC. Kita mulai dengan menentukan besar sudut ya. Nah, sudut BAD. Di sini kan BAD.
titik sudutnya di A 60 derajat. Samanya dengan sudut mana di jajaran genjang PQRS? Ya, samanya dengan sudut QPR, besarnya 60 derajat. Nah, sekarang perhatikan, dalam jajaran genjang di kelas 8 atau kelas 7 ya, kita sudah belajar tentang sifat jajaran genjang, bahwa kalau ini 60 derajat, maka besar sudut B, ini sudut B berdekatan dengan sudut A, atau sudut A berdekatan dengan sudut D. Nah, sudut ABC sama dengan sudut PQR. Sudut ABC sama dengan sudut PQR. Sudut B sama dengan sudut Q. Berapa? 120 derajat. Nah, 120 derajat dari mana? Ini kan. Tadi sudut A 60. Sudut yang berdekatannya berapa? Sudut yang berdekatan kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Sudut A berdekatan dengan B. Ini sudah ada 60. Ingin jadi 180 berarti harus ditambah 120. Nah, kemudian sudut, nah ini 120. Kemudian sudut BCD atau sudut C. Ini berhadapan dengan A. BCD sama dengan sudut QRS. Berapa besarnya? 60. Sudut yang berhadapan dalam jajaran genjang sama 60 derajat. Kemudian sudut ADC. Nah, ini samanya tentu dengan sudut PSR ya. Besarnya sama dengan 120 derajat. 120 derajat. Kemudian nomor B. Tulis perbandingan sisi yang sama. Mudah ya. Sisi yang sama. Perbandingan sisi. AB. Ini AB sesuainya dengan PQ. Sehingga buat perbandingannya AB per PQ sama dengan BC per QR. Sama dengan CD per RS, dan satu lagi sama dengan AD per PS. Itu perbandingan sisi yang bersesuaiannya ini. Jadi ada 4 sisi kan, berarti perbandingannya 4 pasang. Kemudian nomor C, tentukan panjang sisi BC. Nah, kita isikan dulu AB 6, kemudian PQ 9 dan QR 6 ya. Nah, di sini ada perbandingan kan? Ada perbandingan. Nah, untuk menghitung BC, kita cari perbandingan yang mengandung BC. Ini kan, BC per QR. Kemudian cari sisi yang sudah diketahui. AB sudah diketahui, kemudian sesuai dengan PQ. Sudah diketahui. Berarti kita buat perbandingannya. AB per PQ, karena sudah diketahui kedua-duanya. AB ada, PQ juga ada. Kemudian yang ditanyakan, BC per QR. Nah, di sini kan yang ditanyakan BC, tentunya yang 3 ini harus sudah ada bilangannya untuk bisa dihitung ya. AB 6 kan, PQ 9, BC belum diketahui, yang ditanyakan, kemudian QR sudah ada yaitu 6, tinggal masukkan QR 6. Nah, setelah ini kita kalikan silang. BC kali 9 atau 9 kali BC tentu 9, BC 6 kali 6 kalikan silang, hasilnya 36. Yang ditanyakan tadi tentukan panjang BC, maka BC sama dengan 4. 4 dari mana? 36 dibagi 9. Jadi panjang BC sama dengan 4 cm. Kita lanjutkan contoh 3. Nah, kalau ini hanya menentukan apakah sebangun atau tidak. Apakah 2 persegi panjang sudah pasti sebangun? Coba pikirkan, misalkan kita ditanya tentang persegi panjang. Kalau ada 2 persegi panjang yang tidak diketahui sisinya, apakah sudah pasti sebangun atau belum tentu? Nah, perhatikan, ini misalkan persegi panjang 4, 8. Kemudian ini ukurannya 4, 16. Apakah persegi panjang ini sebangun atau tidak? Kalau sudutnya jelas sama. Kalau perbandingan sisi ini 4 per 4 apakah sama dengan 8 per 16? Iya, tidak sama. Berarti persegi panjang itu jika ada persegi panjang belum diketahui, misalkan sisi-sisinya, apakah sudah pasti sebangun atau belum tentu? Ya, belum tentu. Karena contohnya seperti ini, salah satu contoh ya.
Kemudian nomor B, nah di sini dua persegi panjang belum tentu sebangun. Kemudian nomor B, apakah dua segitiga sama sisi pasti sebangun? Nah, misalkan ada segitiga sama sisi, ini ukurannya 4 cm, tentunya semuanya 4 cm. Jelas sudutnya sama kan? 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat kan? Ketiga sudut kalau dibagi 3 ini harus sama, pasti 60 derajat. Kemudian segitiga tersebut kalau kita perbesar, misalkan 4 menjadi berapa, maka semuanya harus ikut diperbesar. Nah, contohnya ini. 4 menjadi 12, maka yang ini juga harus ikut menjadi 12. Ini juga harus ikut menjadi 12. Sehingga kalau kita buat perbandingan 4 per 12 sama dengan 4 per 12 sama dengan 4 per 12. Jadi ikut diperbesar ya semuanya. Berarti perbandingan sisinya pasti sama dan sudutnya juga tetap sama 60 derajat. Beda lagi yang tadi dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang kan misalnya yang 4 tetap 4, yang ini 8 diperbesar menjadi 16. Tapi tetap kan bentuknya persegi panjang. Kalau segitiga sama sisi itu tidak bisa salah satu yang diperpanjangnya, harus semuanya. Sehingga menjadi segitiga sama sisi lagi. Jadi segitiga, dua buah segitiga sama sisi itu sudah pasti sebangun meskipun kita tidak tahu ukurannya yang dua segitiga sama sisi itu. Nah, untuk selanjutnya latihannya silahkan kalian pelajari dan kerjakan halaman 4 di LKPD nomor 1, 2, dan 3. Sudah ada contohnya ya tadi. Kemudian dikerjakan di tempat penyelesaiannya, di bawah ada ya tempat penyelesaiannya. Dan selamat belajar. Jika ada masalah silahkan ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.